Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita pada pagi hari ini dalam program Film Melatih Mas Menyapa. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat ke-7 dan ke-8. Begini kebenaran firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu puasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kebenaran firman Tuhan ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hidup orang percaya atau hidup orang Kristen. Ya, kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya, di akhir zaman ini begitu banyak problema-problema yang kita temukan, begitu banyak masalah-masalah. Karena dalam 1 Petrus pasal kelima ayat yang ke-8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ya, kita harus sadar dalam setiap kehidupan kita harus berjaga-jaga. Dan ayat ke-7 di pasal keempat ini dikatakan kita harus menguasai diri kita dan harus tetap tenang supaya kita dapat berdoa. Kita dapat memuji memuliakan Tuhan dengan tenang, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dengan tenang, supaya karena lawan kita si iblis saat ini sedang berkeliling mengaung-ngaung untuk mengalahkan setiap kehidupan kita, mengambil kehidupan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Dan ayat ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, yang terutama adalah tentang kasih. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 21 bercerita tentang ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus? Yesus berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya sampai ketiga kali. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus bertanya kepada Petrus dengan, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang dimaksud Yesus di sini adalah kasih agape. Namun pertanyaan pertama dan kedua, Petrus menjawab dengan, ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kasih yang Petrus katakan ini adalah kasih filio, kasih sesama. Sehingga Yesus bertanya yang ketiga kalinya, ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi Tuhan bertanya bukan lagi tentang kasih agape, namun kasih filio. Sehingga Petrus sedih. Di situ dia baru sadar yang Tuhan maksud bukan kasih filio yang terutama, tetapi adalah kasih agape. Supaya setiap dalam Petrus mengasihi orang-orang sesamanya harus menggunakan kasih agape. Ya, sehingga standar Tuhan dalam setiap kehidupan manusia adalah harus kasih agape yang diterapkan dalam setiap orang-orang ada sekitarnya. Sehingga pertanyaan pertama kedua, kasih agape itu, namun ditanggapi dengan kasih filio oleh Petrus. Sehingga Tuhan memberikan pertanyaan ketiga, kasih filio. Di situ Petrus baru sadar, sehingga dia sedih bahwasanya Tuhan menginginkan dalam kehidupannya memiliki kasih agape. Begitu dalam setiap kehidupan kita di akhir zaman ini, saat kita melawan si iblis, ya, kita harus memakai kasih agape dalam setiap kehidupan kita, kepada sesama kita harus memakai kasih agape itu, karena dikatakan kasih agape dapat menutupi segala dosa, dapat menutupi banyak dosa. Sehingga seketika kita menggunakan kasih agape, kasih yang sempurna itu dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sampai sini saja. Biarlah kiranya kita memiliki kasih, yaitu kasih agape yang Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau melakukan setiap aktivitas kami. Biarlah kiranya Bapa, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini telah kami dengarkan, boleh bertumbuh hingga berbuah dalam setiap hati kami, dan kami boleh Tuhan memiliki kasih agape yang Engkau berikan bagi kami, dan kami Tuhan menerapkan kasih agape itu buat sesama kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama Engkau
di kerajaan-Mu yang kekal untuk mendapatkan kasih-kasih yang lebih luar biasa, kasih yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya pelajaran yang kami terima dari Rasul Petrus ini akan menjadi pelajaran yang begitu berarti dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kami beraktivitas. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.